Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, jumpa lagi di Bila Lupna Channel. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal pas genap IPS kurikulum 2013 untuk tingkatan kelas 8 SMP ataupun Madrasah Tsanawiyah bagian 2 beserta kunci jawaban dan pembahasan. Tetap fokus ya, karena di Bila Lupna Channel belajar IPS menjadi mudah dan menyenangkan. Yuk langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nomor 21. Perhatikan foto di bawah ini. Pelaut Portugis yang pada tahun 1512 telah berhasil sampai di Maluku adalah A. Vasco da Gama, B. Bartolomeu Dias, C. Alfonso Albuquerque, atau D. Antonio de Abreu. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Antonio de Abreu. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Pada waktu itu, dua armada Portugis masing-masing di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Lanjut ya. Nomor 22. Semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa dari faktor A. Good, B. Gold, C. Gospel, atau D. Glory. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah D. Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Dalam imperialisme kuno, penguasaan daerah baru dimaksudkan untuk mendapatkan 3G, yaitu gold atau emas atau logam mulia atau kekayaan bangsa, glory atau kejayaan bangsa, dan gospel atau menyebarkan ajaran Injil. Berikutnya ya. 23. Perhatikan peta di bawah ini. Tanda titik-titik merupakan jalur armada Cornelis de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman melalui Selat Sunda tiba di A. Maluku, B. Malaka, C. Banten, atau D. Goa. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Banten. Cornelis de Houtman berangkat ke Indonesia dengan menyusuri pantai barat Afrika, lalu sampai ke Tanjung Harapan. Baik, setelah sampai Tanjung Harapan, mereka lanjut mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten pada tahun 1596. Saat sampai di Banten, armada Cornelis de Houtman tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Kita lanjut lagi ya. Nomor 24. Peter Both mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau lebih dikenal sekarang dengan Jakarta. Hal yang menjadi alasan utama pemindahan tersebut adalah A. Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan, B. Jawa penduduknya lebih banyak, C. Jawa tanahnya lebih subur, atau D. Jawa penghasil rempah-rempah yang banyak dicari bangsa Eropa. Tolong dibantu ya. Ya, jawabannya adalah A. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta, Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka
yaitu Portugis di Malaka. Baik, kita lanjut. 25. Perhatikan fakta sejarah berikut ini. Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang merupakan hak oktroy VOC? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4? Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. 3 dan 4. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak oktroy atau istimewa yang isinya sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kita lanjut ya. 26. Pada tahun 1830, Johannes van de Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat A. Perang Diponegoro, B. Perang Padri, C. Perang Aceh, atau D. Perang Banjar. Dibantu ya jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia tahun 1830 sampai 1831. Kita lanjut ya. Nomor 27. Perhatikanlah gambar berikut. Nama rempah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa datang ke Nusantara ini adalah A. Pala, B. Lada, C. Kemiri, atau D. Cengkeh. Apa ya rempah gambar tersebut? Ya, jawabannya adalah D. Cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku. Cengkeh pernah menjadi rempah populer dan mahal di masa awal ekspansi Portugis. Bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Sekitar 1390 setiap tahunnya, cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton dan buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Baik, kita lanjut ya. Nomor 28. Pada masa kekuasaan Jan Pieterszoon Koen sebagai gubernur jenderal 1619 sampai 1623, ia memindahkan pusat kegiatan VOC dari Ambon ke daerah A. Batavia, B. Yogyakarta, C. Bandung, D. Semarang. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Batavia. Jan Pieterszoon Koen menjadi gubernur jenderal VOC keempat sekaligus yang terakhir di Ambon. Koen berpikir Ambon tampaknya sudah tidak ideal lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan VOC. Nusantara bagian barat kini justru lebih menggiurkan dan potensial. Maka Koen menetapkan Jayakarta atau Batavia akan menjadi ibu kota baru VOC. Baik, kita lanjut ya. 29. Pada 1821, Belanda masuk dalam perang antara kaum adat dan kaum Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Belanda memihak kepada kaum adat dan terjadilah perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh
A. Datuk Bendaharo. B. Tuanku Imam Bonjol. C. Tuanku Nan Renceh. D. Malim Basa. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Baik, kita lanjutkan. 30. Pada 5 April 1873, ketika terjadi perlawanan dari rakyat Aceh, strategi Belanda dalam upaya mengalahkan Aceh adalah A. Blokade laut secara ketat. B. Membantu ekonomi rakyat. C. Adu domba antara bangsawan dan ulama. Atau D. Menjanjikan kemakmuran bagi rakyat. Jawabannya apa ya kawan? Ya, jawabannya adalah C. Adu domba antara bangsawan dan ulama. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snokhorgenche yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang, bangsawan, dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil. Banyak ule balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Baik, kita lanjut. 31. Pada 1849, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Dalam menghadapi perlawanan Belanda, rakyat Bali bersatu secara habis-habisan dengan sebutannya sebagai perang. A. Gerilya. B. Puputan. C. Parit. Atau D. Terbuka. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Puputan. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Baik, kita lanjut. 32. Salah satu kebijakan politik yang dilakukan Belanda melalui VOC dengan berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian, yaitu A. Perjanjian Giyanti. B. Perjanjian Bongaya. C. Perjanjian Linggarjati. Atau D. Plakat Pendek. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah B. Perjanjian Bongaya. Suatu ketika, kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin, dan Bone Arungpalaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan, sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Baik, kita lanjut. 33. Pada tahun 1808 sampai 1811 terdapat pembangunan jalan raya pos dari Anyar sampai Panarukan sejauh kurang lebih 1.100 km atas prakarsa A. Peterboth. B. J.P. Cohn.
C. Jan William Jansen, atau D. Herman William Daendels? Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah D. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakannya adalah pembangunan jalan Anyer Panarukan atau jalan raya pos. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda, inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Baik, kita lanjut. 34. Dalam rangka mengisi kekosongan kas, pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menerapkan kebijakan A. Monopoli dagang, B. Tanam paksa, C. Tanam wajib, atau D. Menarik pajak. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Baik, kita lanjut. 35. Serikat Islam asal-muasalnya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama A. Haji Samanhudi, B. Haji Misbah, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau D. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jawabannya apa ya sahabat belajar? Ya, jawabannya adalah A. Haji Samanhudi. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Baik, kita lanjut. 36. Politik etis atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Salah satu tokoh menggagas politik etis adalah A. Ratu Wilhelmina, B. Theodor van Deventer, C. Douwe Dekker, atau D. Crawford. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B. Theodor van Deventer. Theodor van Deventer menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah The Gids berjudul An Earthschuld atau Debt of Honor, hutang budi atau hutang kehormatan, yang terbit pada tahun 1899. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan edukasi, emigrasi, dan irigasi, atau edukasi pendidikan,
emigrasi atau perpindahan penduduk, dan irigasi atau pengairan. Baik, kita lanjut. 37. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, atau D. 2, 4, dan 5. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah D. Beberapa keputusan penting Kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Berikutnya, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sahabat pembelajar, hafalkan Sumpah Pemuda? Baik, kita lanjut. Nomor 38. Organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908 adalah A. Perhimpunan Indonesia, B. Indies Parties, C. Partai Nasional Indonesia, atau D. Budi Utomo. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indies Vereniging. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indies Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Antri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangkukusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Baik, kita lanjut. 39. Organisasi yang didirikan di Bandung tahun 1912 oleh E.F.E. Douwes-Dekker, Dr. Cipto Amangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah A. Indies Parties, B. Perhimpunan Indonesia, C. Partai Nasional Indonesia, atau D. Budi Utomo. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Indies Parties. Indies Parties adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri Indies Parties yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Douwes-Dekker, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indies Parties dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indies Parties sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. 40. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912. Tujuan dari pendirian Muhammadiyah adalah A. Modernisasi serta pemurnian agama Islam, B. Konservatif dalam hal ilmu pengetahuan, C. Pemeliharaan kaum fakir miskin, atau D. Usaha-usaha ekonomi. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Adapun Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.
Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Hadis, membersihkan praktek keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Baik, kita telah membahas latihan soal pas genap IPS kurikulum 2013 untuk tingkatan kelas 8 SMP atau Madrasah Sanawiyah beserta kunci jawaban dan pembahasan pada bagian kedua video ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan kalian menghadapi ujian ya sahabat pembelajar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa.